kita sudah memuji Tuhan. Saat ini setiap kita, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Mari kita membuka mata kita untuk melihat karyanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu.
Shalom. Hari ini kok saya agak kok grogi ya depannya pastor kita. Ternyata karena saya mungkin udah terlalu lama sabbatical. Tapi sebelum kita mulai mewartakan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, mulut hamba-Mu tidak pernah berhenti mengucap syukur. Terima kasih sore hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di dalam rumah-Mu ya Tuhan, NCC Cikarang Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana, kami percaya Tuhan Kau punya maksud di saat hamba-Mu melangkahkan kaki kemari Tuhan. Kami percaya bahwa Kau telah lebih dulu melangkahkan kakinya di tempat ini Tuhan. Tuhan, hamba bukan siapa-siapa, hamba bukan apa-apa Tuhan. Hamba butuh hikmat-Mu Tuhan, hamba butuh pertolongan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya apapun yang hamba sampaikan Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hanya kemuliaan-Mu saja yang nyata di tempat ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, benar adanya. Jadi kalau saya ketemu Pak Pastor Luki, kadang-kadang saya malu. Kapan berbagi hati di NCC? Saya jawab, Pastor, saya masih sabbatical. Terlalu lama sabbatical sehingga saya tidak mengenal lagi. Saya makin jauh dari Allah. Itu yang saya rasakan. Pada waktu Pastor itu menawarin saya, kalau nggak salah di bulan Juni itu saya terkena COVID dan cukup parah lah. Salah satu teman saya juga berpulang ke rumah Tuhan, malamnya itu berdoa dengan saya karena dia Kristen. Di situ saya makin mengokohkan dirinya, membangkang mungkin ya. Saya sabbatical aja. Habis saya memohon sesuatu dengan adanya teman saya yang berpulang, dengan kondisinya keluarga, dengan kondisinya pekerjaan. Tetapi apapun yang saya doakan, itu rasanya kok dicuekin sama Tuhan. Sehingga saya makin lama makin terperosok. Saya makin lama makin jauh dari Tuhan. Di saat Pastor Luki menghubungi saya kembali, saya katakan, oke, saya akan melayani. Di situ saya baru tahu, saya mulai lagi dari awal lagi belajar firman Tuhan lagi. Saya temukan perikop yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 itu mengenai rumah Bapa. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi di situ saya dibuat kaget. Ternyata Petrus, Timotius itu yang terus bersama dengan Kristus. Dia bersama tapi dia tidak mengenal. Timotius pun menanyakan pada waktu Yesus katakan bahwa dia akan pergi. Yesus itu akan pergi kemana? Dari situ saya flashback. Oh iya, makin saya mengejar jawaban Allah, saya makin tidak mendapatkannya karena ternyata saya tidak mengenal. Terus saya baca ayat-ayat berikutnya. Di situ pun hal yang sama ditanyakan oleh siapa? Coba di ayat paling bawah, ayat pertengahan bukan bawah. Filipus. Ya. Filipus menanyakan apa? Di mana Bapak atau siapa Bapak? Itu tanda-tanda bahwa ternyata kita bersama aja, kita bisa tidak mengenal. Konteksnya saya ambil yang paling bawah nih. Biasanya kan kita sudah merasa bahwa kita mengenal, kita bersama dengan Tuhan. Jadi saya klaim nih. Di ayat 13 dikatakan begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ternyata saya nggak dapatkan itu. Sehingga lama-kelamaan persepsi saya tentang Allah menjadi salah. Persepsi saya tentang Allah menjadi keliru. Pada saat Allah diam, tidak menjawab permohonan yang kami doakan, apa yang kami harapkan, persepsi pertama yang keliru yang muncul adalah bahwa
saat Allah diam, saat Allah tidak menjawab doa saya, permohonan saya, keinginan saya, itu adalah diam, berarti ketidakpedulian. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah adalah Maha Kasih, Allah Maha Hadir, Allah Maha mengerti jawabannya untuk semua kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Ternyata di saat kita memohon sesuatu, Allah diam. Di situ konsep atau persepsi saya tentang Allah menjadi keliru. Nah, ini kebetulan ada kakak saya ikut ke sini tahun lalu. Kakak ipar saya itu cancer. Kebetulan pas cancer bolak-balik berobat ke rumah sakit Siloam lah ya. Pada waktu itu masih pandemi, masa-masa pandemi lagi kenceng-kencengnya. Kakak ipar saya itu juga terpapar COVID akhirnya. Dari situ kita mau cari rumah sakit semua penuh, akhirnya saya dibantu oleh bos, dapatlah di rumah sakit Siloam mana Kemang ya. Pada saat belum dirawat di rumah sakit, saya sempat melayani bersama anak dan istri saya. Di dalam kesakitannya, kita doakan bersama dengan kakak, dengan anak, dengan istri. Itu sepulang dari rumah kakak, anak saya itu mungkin nyeletuk gitu loh. Saya aja Pak, yang manusia, tidak tega melihat penderitaan Anti. Bagaimana Allah yang menyatakan bahwa dirinya Maha Kasih membiarkan sakit yang berlarut-larut. Di situ saya iya juga ya. Kenapa Allah yang menyatakan dirinya Maha Kasih, Allah menyatakan dirinya Maha Hadir, itu tidak saya rasakan. Makin risih saya makin salah. Setelah saya coba kaji, kenapa? Kok di saat Allah diam, di saat Allah tidak menjawab doa kita, kita persepsinya makin salah dan makin jauh kepada Allah, makin kita merasa bahwa di saat Allah diam, Allah tidak memperdulikan kita. Karena diamnya itu datangnya daripada Allah. Coba kalau diam itu datangnya dari musuh kita, mungkin kita tidak akan merasa kecewa, mungkin kita tidak akan merasa sakit hati, mungkin kita tidak merasa marah. Hal ini lumrah kita alami. Saya rasa Bapak, Ibu, saudara-saudari juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau kita baca firman Tuhan, Ayub itu juga pernah merasakan hal yang sama. Bahkan Ayub di dalam Ayub 30 ayat 21 mengatakan begini, Engkau menjadi kejam terhadap aku, Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Apakah hanya Ayub yang mengalami seperti itu? Ternyata tidak. Nabi Yeremia contohnya. Nabi Yeremia di dalam Yeremia 15 ayat ke-18 mengatakan begini, Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Kita lihat di saat Allah diam, seringkali persepsi kita tentang Allah menjadi keliru. Persepsi kita tentang Allah menjadi tidak tepat. Persepsi yang kedua, persepsi yang kurang tepat yang kedua, bahwa di saat Allah diam itu berarti penolakan. Di harian Kompas, saya lupa tahunnya 2000 berapa begitu ya, Oktober, itu ada peneliti, seorang peneliti dari Amerika Serikat namanya Stephen Christopher Sager, itu di Kabupaten Batanghari di Bukit Nasional 12. Itu didapati menganiaya anak kecil yang umurnya baru 10 tahun. Di dalam persidangan, si Stephen tanya, Stephen, ya bahasa Indonesia begitulah, Stephen, kamu kejam amat sih. Anak ini didapati dengan luka di leher
memar, hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Dari hasil pemeriksaan bahwa anak itu dicekik dan dibenamkan ke dalam air. Dibenamkanlah ya ke dalam air berulang-ulang kali. Stephen ditanya lagi ya Pak Hakim, kenapa kamu begitu kejam? Habis saya marah, habis saya kesal. Di saat saya menanyakan kepada anak ini diam dan tidak menjawab. Jadi lihat ya, persepsi kita yang kedua tentang Allah, di saat Allah tidak menjawab doa kita seringkali keliru. Seringkali persepsi kita menjadi salah, yaitu kita merasa bahwa diam yang kedua adalah penolakan. Seberapa banyak di antara kita, Bapak Ibu atau mungkin yang sudah berumah tangga, seringkali ya kata diam untuk menghukum kita, untuk marah kita. Misalkan saya salah sama istri, saya pulang dari sini gitu kan, istri saya tidak marah, tidak ngamuk-ngamuk, tetapi apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya tanyakan, diam. Biasanya kalau ibu-ibu diamnya itu ditambah sih, bibirnya agak maju 1-2 cm begitu ya. Nah, diam ini kan kita bingung, sebenarnya apa sih, maunya apa sih? Atau mungkin orang tua terhadap anak mengunci dirinya dalam kamar, tidak berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi seberapa banyak di antara kita menggunakan jurus diam kepada pasangan kita atau kepada orang tua terhadap anaknya. Ingat, di saat kita diam, kita menjadi secara otomatis ya, kita merasa tertolak. Kalau anak saya waktu itu SMP ya kalau nggak salah, dia mau pergi dengan teman-temannya, udah selesai ujian kelas 3. Dia ngomong begini, Pak, boleh Pak saya nonton di Living World Alam Sutra dengan teman-teman saya Pak. Siapa lagi? Karena saya tidak mengenal teman-temannya, saya katakan tidak bisa Nak, tidak boleh. Jawaban tidak, saya tahu itu tidak mengenakan buat anak saya. Itu anak saya mungkin juga kecewa dengan jawaban tidak. Tetapi anak saya mengerti, yang saya tolak itu adalah permintaannya, yang saya tolak adalah permohonannya. Itulah karakter kita sebagai manusia. Apabila secara otomatis suatu ketika kita memohon pada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab kita, Tuhan diam terhadap kita merasa tertolak. Kita akan bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Apa yang salah dengan doaku? Itu persepsi yang keliru, yang saya keliru yang kedua. Persepsi keliru saya yang ketiga, saya awalnya di saat Allah diam, di saat Allah tidak menjawab doa saya, itu artinya mati. Seberapa sering kita melihat ya, misalkan kita lagi dalam kedukaan di rumah sakit dan lain sebagainya ya, kita mendoakan orang lain. Seringkali kita melihat misalkan yang meninggal papa kita atau apa, si anak menggoncang-goncangkan tubuhnya, berharap bisa berkomunikasi dan papanya itu bisa menjawab. Atau mungkin saya bertamu ke rumah orang, saya ketok-ketok pintunya berulang-ulang kali, saya panggil tidak menjawab, sehingga saya ambil kesimpulan, oh yang punya rumah tidak ada di tempat, tidak ada di rumah, kosong rumah ini. Contoh berikutnya, kita coba kalau ada yang mau baca bukunya Charles Templeton. Charles Templeton itu seorang penginjil, itu sahabat Billy Graham ya. Dia seorang penginjil, meninggalkan iman Kristianinya dan menjadi ateis. Kalau kita baca bukunya yang berjudul Farewell to God, Selamat Tinggal Allah, setumpuk alasan di mana yang Charles Templeton lihat Allah membiarkan di dalam penderitaan manusia. Kita juga bisa belajar dari Daud. Di dalam Mazmur 28 ayat 1 ya, Daud itu ya, kalau saya cerita Daud, sebenarnya penderitaan terdalam Daud itu bukan hilang tahtanya, hilang anaknya, tetapi apa? Kesenyapan Allah di saat Allah diam.
Daud nulis begini dalam Mazmur 28 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Memang yang kita hadapin ya masa pandemi, saya rasa hal-hal seperti ini banyak yang kita alami. Mungkin yang pengusaha juga habis-habisan, dia berdoa, dia merasa tidak ada jawabannya, makin berdoa nggak tahu familinya, sanak saudaranya malah berpulang karena COVID. Banyak sekali dari mereka itu yang merasa bahwa mereka Allah itu Allah yang menjadi Allah yang maha kasih, menjadi Allah yang kejam, Allah yang jahat. Konsep itu seperti yang saya rasakan. Jadi pada waktu saya ambil sabbatical itu alasannya pastor. Jadi harap dimaklumin. Tetapi setelah saya baca firman ini saya menjadi mengerti. Ternyata apa yang saya pikirkan itu keliru. Ada kalanya Allah harus diam. Diam merupakan satu keharusan. Saya berikan contoh. Kalau di dalam kasus penderitaan Ayub, Tuhan menjelaskan, Tuhan memberitahu, misalkan begini bahasanya, Yub, kata si iblis, kamu saleh karena berkat-berkat dari aku. Ayo Yub, kamu pasti bisa Yub. Kalau Allah menyampaikan atau menjelaskan seperti ini, saya yakin Ayub daya juangnya untuk mempertahankan imannya makin tinggi. Nah, model-model kelulusan seperti ini pasti iblis akan keberatan. Jadi ingat ya, ada kalanya diam itu adalah merupakan satu keharusan yang harus dilakukan oleh Tuhan. Kalau misalkan ayo yuk kita buktikan bahwa fitnah si iblis itu keliru. Saya ambil harta bendamu dan kamu masihkah kamu mencari pribadiku? Kalau diberikan bocoran seperti itu, saya yakin pasti Ayub akan lulus dengan kumlot. Sama juga dengan kita. Di saat kita tahu diamnya Allah, memang itu adalah bagiannya bagaimana untuk kita melalui pergumulan kita, melalui proses kita. Itu merupakan ujian yang harus kita lalui. Jadi ingat ya, yang tadi 3 statement persepsi yang awal yang salah satunya itu sudah terjawab, bahwa ada kalanya Allah harus diam. Di saat Allah tidak mengulurkan tangannya memberikan berkat pada Ayub, maupun tidak membuka mulutnya menjawab doa Ayub, masihkah Ayub mencari pribadi Allah? Pertanyaan yang sama buat saya, buat saudara sekalian. Di saat Allah tidak mengulurkan tangannya memberikan berkat untukku, untuk kita semua, dan mulut Allah tidak menjawab doa kita, apakah kita masih mencari pribadi Allah? Jadi ada kalanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam proses, saat kita berdoa dan kita belum mendapatkan jawabannya, harus kita ketahui bahwa di saat Allah tidak menjawab, Allah merupakan bagian untuk ujian itu boleh kita lalui, diizinkan untuk dilalui. Diam sebagai keharusan. Kemudian yang kelima, diam adalah kesempatan bergantung. Di sini iman paling dinyatakan bahwa kita berharap bergantung sepenuhnya pada janji dari Allah kepada untuk kita sebagai anak-anak yang dikasihi ini. Seringkali tapi konsep ini kita keliru. Kalau kita pergi ke dokter, seolah-olah bahwa kita yang tahu penyakitnya, kita yang tahu cara menyembuhkannya. Jadi
Bukan kita yang ke dokter, tapi dokter yang nyari kita. Sering konsep ini keliru. Saya berikan ilustrasi begini. Kebetulan kan keluarga kita itu banyak di daerah Magelang, Muntilan ya. Biasanya saya dulu waktu masih ada di Jawa itu, saya sama kakak ini pulangnya berkala ke daerah Temanggung, Muntilan, Wonosobo itu karena mama saya lahir di Wonosobo kan. Kita melintas di daerah dekat Muntilan. Di situ itu banyak pengrajin patung dari batu. Itu batu itu biasanya kalau banjir lahar dingin dari Merapi, itu batu segede gajah itu, segede mobil, itu berhamburan di jalan-jalan pinggir gang dan diberi patung. Nah, kalau misalkan patung ini bisa diajak komunikasi atau bisa ngomong, misalkan saya nanya begini, apa yang sedang terjadi padamu? Batu itu mungkin bisa menjawab begini, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku, cuman aku yakin pemahatku itu yang mengerti rancangan ke depan bagiku, rancangan yang lebih sempurna, rancangan yang lebih mempunyai nilai. Sebenarnya, sejujurnya, di saat goresan pisau itu adalah suatu peruntuhan di dalam tubuh saya, suatu pengrusakan di dalam tubuh saya. Saya sakit, tetapi saya tidak perlu tahu apa yang sedang pemahat itu kerjakan untuk. Yang aku tahu, dia akan menyelesaikan untuk masa depanku sesuai dengan rancangannya yang lebih bernilai, yang lebih sempurna. Nah, kita di sini ya, kita tidak perlu mengharapkan segala sesuatunya alam beri jawaban terhadap kita. Mungkin di dalam proses kita, di dalam pergumulan kita sakit seperti batu tadi. Kita mungkin merasa seluruhnya seperti ada penghancuran, peremukan. Tetapi ada satu hal yang harus kita ketahui. Kita yang memahat hidup kita itu adalah Sang Maestro, Raja di atas segala raja, yang mengerti rancangan kita, yang mengerti masa depan kita yang lebih baik, yang akan mengangkat kita mempunyai value yang lebih lagi. Kita tidak mendapatkan jawaban dari Allah itu tidak apa-apa, tetapi yang jelas Allah pasti tahu jawabannya. Allah punya jawabannya untuk kita. Ada banyak teologi yang nggak tepat, bahwa seolah-olah, saya kalau ngomong teologi jadi nggak enak nanti menyinggung teologi orang lain. Tapi begini, dalam banyak hal Allah itu misterius, misteri. Artinya apa? Jalannya tidak dapat diselami. Tetapi ada teologi yang punya gambaran begini, Allah itu selalu punya jawaban atas iman. Dengan iman kita doa, itu Allah akan menjawab. Padahal tidak seperti itu. Kalau memang seperti itu, di saat kita tadi dikatakan bahwa diam itu adalah saatnya kita bergantung kepada Allah. Di saat kita berdoa, kita merasa bahwa dengan iman kita, tetapi Allah tidak menjawab, maka iman kita akan terpelanting. Itu maksudnya. Jadi kalau saya ngomong teologi, ini nanti ada ketersinggungan nanti dari sinode tertentu, saya dipanggil nanti, nggak boleh. Jadi artinya begini, bahwa Allah tidak memberi kita semua jawaban yang kita inginkan, intinya seperti itu. Kalau memang Allah seperti ini, artinya kan banyak, kembalilah ya, banyak banyak kepercayaan tertentu yang mengatakan bahwa Allah akan menjawab semua doa kita. Padahal teologi yang alkitabiah bahwa tidak semua Allah memberi jawaban permohonan dan keinginan kita. Itu maksudnya. Yang terakhir, diam berarti Allah berkarya. Di dalam Mazmur 73 itu yang nulis bukan Daud tapi Bani Asaf.
Itu Bani Asad itu seperti saya loh. Dia mengira Allah mendiamkan orang-orang fasik hidup ya dengan dosa-dosanya tetapi masih diberkati. Saya dulu pernah iri seperti itu. Saya dulu punya teman ya. Teman ini saya nggak boleh sebutkan namanya, tidak sekolah. Sekolah sampai 3 SD tapi kaya raya. Bisnisnya judi, bisnisnya judi, pokoknya dia punya tempat judi lah. Di situ dulu saya pernah teriak sama Tuhan, Tuhan, saya dari dulu di sekolah saya diajari orang tua saya mencari Engkau, tetapi kok orang ini nggak mengenalmu, terima berkat seperti ini. Dulu saya nggak mengerti, tapi ketidakmengertian saya ternyata juga ditemenin sama si Asaf ini ya. Bani Asaf mengira Allah mendiamkan saja kefasikan orang-orang fasik. Ternyata itu keliru. Karena diamnya Allah justru tindakannya sengaja menaruh mereka di tempat yang licin. Ilustrasinya begini. Saya misalkan dapat hadiah supercar yang melaju sangat kencang di jalan tol. Tapi supercar yang saya punya tidak ada remnya. Kurang lebih seperti itu. Sama Rasul Paulus mengatakan apa? Murka Allah nyata dari surga terhadap kefasikan, yaitu melalui Allah membiarkan. Nanti di rumah dibuka aja dari Roma 1, 24, 26, 28. Itu mengatakan bahwa Allah membiarkan dari surga terhadap kefasikan. Kalau kita lihat lagi, kita baca Alkitab, ketika Musa dibuang ke sungai Nil, Tuhan tidak menolong, Tuhan membiarkan itu. Ternyata diamnya Tuhan di situ, Tuhan punya maksud dan rencana, membawa Musa masuk ke dalam kerajaan Firaun. Contoh lain lagi, Yusuf dibuang, dijual, dipenjarakan. Allah tidak turun tangan, Allah tidak membebaskan. Ternyata rancangan Allah adalah Yusuf akan duduk sebagai pejabat tinggi di Mesir. Satu lagi, Nabi Habakuk sama. Di saat Nabi Habakuk melihat orang-orang Kasdim mau menghancurkan bangsa Yehuda, di dalam kekhawatirannya, Nabi Habakuk itu teriak pada Tuhan. Di dalam Habakuk 1 dinyalakan begitu. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Namun di ayat berikutnya Habakuk terkejut. Sama seperti kita. Seringkali kita akan mengalami hal yang sama. Habakuk 1 ayat 6 Tuhan menjawab begini, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Kita lihat ada kalanya di saat kita dalam pergumulan, di saat kita dalam permasalahan, di saat kita dalam penderitaan, Allah yang men-trigger itu boleh terjadi. Artinya kejadian-kejadian yang Habakuk pandang sebagai Allah tidak mendengar doanya, terdiam diri, justru hal itu yang sedang Allah kerjakan. Jadi buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk diri saya sendiri, di saat kita mengalami seperti itu, kekhawatiran, permasalahan, kita berdoa, kita berteriak, kita mengerang di atas yang berdoa, kita mengerang berlutut teriak kepada Tuhan, Tuhan diam. Tuhan bukan tidak punya jawaban, tetapi ada kalanya Tuhan yang men-trigger itu terjadi untuk maksud dan tujuan yang lebih baik sesuai dengan rancangannya. Kita lihat lagi di saat Yesus di dalam kesediaannya, kesendiriannya di kayu salib, di dalam sengsaranya, di dalam kesakitannya, apa yang Tuhan Yesus teriakkan? Eli, Eli, lama sabatani. Apakah di saat Yesus teriak Eli, Eli, lama sabatani, merasa sendiri Allah Bapa turun? Allah Bapa turun?
Apa susahnya buat Allah Bapa untuk membebaskan Yesus daripada di kayu salib? Ternyata diamnya Allah, diamnya Bapa, bahwa itu adalah merupakan Bapa maupun Allah, Tuhan Yesus sedang bekerja merenda hidup kita. Di saat Allah Bapa tidak turun membebaskan Yesus di kayu salib, itu adalah karya agung penebusan untuk kita orang-orang berdosa. Kalau Allah Bapa turun membebaskan Yesus di kayu salib, maka tidak ada keselamatan buat kita. Jadi di saat kita di dalam pergumulan, di saat kita dalam permasalahan, di saat kita menghadapi segala sesuatu tantangan, kesulitan, baik di tempat kerja, baik keluarga, baik itu kesehatan, di saat kita memohon sesuatu, Allah diam dan belum ada jawaban, perlu digarisbawahi, ada kalanya Allah sedang berkarya merenda hidup kita. Mungkin kalau bahasa kerennya, karena ini banyak anak muda, tapi saya salah waktunya supaya kaos ini, celana begini supaya kelihatan muda sebenarnya. Tapi ternyata banyak yang senior-senior juga. Dikala kita berdoa pada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, mungkin ya kalau bahasanya anak muda gini, tenang, saya sedang berkarya untuk kalian semua, jangan diganggu ya. Kita lihat bahwa diamnya Allah bukan Allah tidak punya jawaban untuk kita. Diamnya Allah di sini ada kalanya apa? Yang pertama tadi suatu keharusan, yang kedua apa? Wah, ini nggak lulus pastor dengan begitu. Diam yang kedua adalah di mana saat kita harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Diam yang ketiga adalah Allah sedang berkarya. Saya rasa saya akhiri di sini. Terima kasih, Pastor. Saya akan tutup dengan doa. Allah Bapa Surgawi, semua yang ada di sini Tuhan, Kau tahu satu persatu di antara kami. Mungkin kami sedang dalam pergumulan, mungkin kami sedang dalam sakit penyakit, mungkin kita sedang punya permasalahan di dalam pekerjaan kami, mungkin dalam ekonomi kami. Tuhan, kami sadar Tuhan, di saat kami mendoakan ini, di saat kami terus Tuhan berteriak padamu Tuhan, Engkau belum menjawab. Sekarang kami sadar Tuhan bahwa ini adalah bagian di mana Engkau sendiri sedang merenda kami. Kau mempersiapkan kami, Kau membentuk kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya mereka yang lemah Kau akan kuatkan, mereka yang sakit Kau akan sembuhkan, mereka yang terikat akan Kau lepaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan, terima kasih pelayanan dari senior pastor ya, Bapak Agus Budi Raharjo, singkatannya ABR ya, sudah hadir bersama pasukan-pasukan. Ya, inilah kami komunitas anak-anak muda yang bukan gereja tapi komunitas yang mau kita dari mana aja, beda-beda lanting tapi satu pohon. Jadi itu yang sedang kami rintis saat ini, berjalan mungkin 6 bulan ya, dan pas merintis di situasi yang seperti ini. Ya, tapi puji Tuhan, terus doakan kami supaya komunitas ini bisa menjadi berkat ke depan, karena ada program-program yang sedang kami rencanakan. Jadi mohon pastor bantu doa dalam banyak hal juga. Terima kasih supportnya sehingga kami boleh berada di tempat ini, dan tujuan kami tentunya ada banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan melalui pelayanan di tempat ini. Jadi kami satu komunitas ini yang dari berbagai macam gereja ya, berbeda gereja tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Dan saat ini juga saya infokan nanti Natal NCC rencananya tanggal 19 Desember. Ya, saya sudah dapat izin juga ya, ruangan California Room. Mungkin kalau banyak ya kita buat di situ, kalau sedikit ya kita buat di sini aja. Jadi terima kasih kehadiran teman-teman semua. Kalau ada waktu di sini ada 2 kali ibadah, jam 10 pagi dan jam 5 sore ya. Kalau yang jam 10 pagi bukan tua-tua ya, senior-senior yang banyak. Kalau yang sore itu anak-anak muda. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Nanti sebentar ini kita ada snack ringan, mungkin kita bisa sharing ya, tukar pikiran yang lain. Kalau yang nggak buru-buru bisa kita sama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri ibadah ini. Mari saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya
raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah sore hari ini. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat suasana pada sore hari ini. Kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Terlebih kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pesan-Mu sudah Tuhan sampaikan dalam hidup kami, bahwa yang kami sadari dalam hidup ini, bahwa Tuhan, mungkin Tuhan sering menolak permintaan kami, tapi Tuhan tidak pernah menolak hidup kami ketika kami datang apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih, itulah kasih karunia yang kami nikmati. Kami adalah berharga di mata Tuhan. Setiap proses yang terjadi dalam hidup kami mampukan mata rohani kami untuk melihat bahwa dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami akan bangkit, kami akan menang. Engkau menciptakan kami dunia bukan untuk gagal Tuhan. Engkau menciptakan kami di dunia ini, kami hadir dalam dunia bukan kebetulan, tapi ada rencana-rencana Tuhan, ada proyek-proyek yang besar yang harus kami kerjakan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan terus berkati Pak ABR dalam setiap pelayanannya, bahkan dalam setiap pekerjaannya, menyelesaikan setiap tugas-tugas. Otoritas Tuhan sempurna dalam kehidupan Pak ABR. Dalam nama Yesus, apapun yang direncanakan, yang dikatakan terjadi sesuai kehendak Tuhan. Bahkan juga rekan-rekan yang boleh sama-sama beribadah di tempat ini, Tuhan, berkat yang sama juga Tuhan beri dalam hidup mereka. Tuhan percayakan mereka boleh bekerja di Meikarta. Di dalam nama Yesus, berkat Allah, kesehatan, kekuatan termanifestasi sempurna dalam hidup mereka. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan yang jamin hidup kami. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak mau terperosok dalam hidup ini, karena kami tahu dengan siapa kami berjalan, dengan siapa kami melangkah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, dengan iman apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan kami yang tidak berhasil dalam penglihatan kami, Bapak, kami tidak mau kecewa dengan hidup ini Tuhan. Kami tidak mau putus asa dalam hidup ini. Kalau kami jatuh, kami masih bisa bangkit. Kalau kami terperosok, kami masih bisa melangkah Tuhan. Bahkan kalau kami sakit, kami masih bisa kesempatan sembuh. Tapi jangan biarkan kami menyerah dalam hidup ini Bapak. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami akan kembali ke pekerjaan kami yang ada di ruangan ini. Bahkan teman-teman yang menonton live streaming, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Bapak yang baik, kami akan kembali pada pekerjaan kami. Berikan kami tanggung jawab, berikan kami kedewasaan, supaya kami tidak mudah menyerah, kami tidak cengeng. Kami bukan anak-anak muda yang mudah tersakiti, tapi kami sadar kami harus kuat dalam hidup ini. Ada banyak orang yang harus kami bantu, ada banyak orang yang membutuhkan di sekitar kami Tuhan. Dan kekuatan kami karena Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini, rencana-rencana New Creation Community ke depan. Bapak yang baik, kami sudah memulai tempat ini dengan iman, dan Tuhan yang akan melanjutkannya segala. Tuhan akan mengadakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa di mana kami tinggal ini, bangsa Indonesia. Para pemimpin yang ada, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, bahkan TNI, Polri, semua Tuhan sampai di tingkat RT RW. Tuhan memberkati mereka. Mereka pemimpin kami, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gereja-gereja, semua interdomestik gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkat yang sama juga Tuhan berikan bagi gereja-gereja yang ada. Kota di mana kami tinggal, Bekasi Kabupaten ini, Tuhan juga memberkati. Bahkan kota Mandiri Meikarta yang masih terus berprogres, Tuhan memberkati. Sehingga di Meikarta ini Bapak boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang bekerja, semua yang ambil bagian, Bapak yang baik, Tuhan juga memberkati hidup mereka semua. Terima kasih Bapak di sorga, kalau kami sakit, Engkau Tuhan yang ajaib yang dapat menyembuhkan kami. Kalau ada rasa kecewa dalam hidup kami, Roh Kudus yang menghibur hidup kami. Dan iman kami juga Tuhan, kalau kami mungkin dikecewakan orang lain, atau kami pernah mengecewakan orang lain, Tuhan akan mengobati setiap luka dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang diberikan anak-anak-Mu untuk memperlebar pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami berpisah di tempat ini, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami boleh tiba di rumah kami dengan keluarga kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saatnya sore hari ini kami yang ada di tempat ini,
bahkan yang ada di rumah menonton, kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, persekutuan dari dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri seluruh ibadah pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita masih berdoa, kita Tuhan yang baik. Amin.